Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan menyampaikan materi mata kuliah ekonomi mikro. Dalam mata kuliah ekonomi mikro ini, yang pertama pendahuluan. Jadi ini nanti semuanya akan mengangkut persoalan yang pertama, pendahuluan. Yang kedua adalah definisi ilmu ekonomi dan perkembangan singkatnya. Yang ketiga ekonomi mikro versus ekonomi makro. Yang berikutnya dasar permasalahan. Yang kelima tujuan dan kegunaan teori ekonomi. Berikutnya bidang teori ekonomi mikro. Kemudian alat analisis. Dan yang terakhir adalah fungsi teori ekonomi. Nah, kita mulai dari yang pertama, pendahuluan. Nah, kemudian dari pendahuluan awalnya adalah kita akan memulai tentang pembagian ilmu ekonomi. Jadi ini ilmu, karena ilmu ekonomi mikro ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi secara keseluruhan. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Yang kedua adalah ekonomi teori. Yang ketiga adalah ekonomi terapan, dan yang terakhir adalah ekonomi penunjang. Ekonomi deskriptif itu merupakan hasil penelitian ekonomi, sedangkan teori ekonomi yaitu terdiri hanya 2 saja, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian selain teori, itu kita namakan ekonomi terapan, jadi selain teori. Sedangkan ekonomi penunjang yaitu statistik dan matematik. Statistika digunakan untuk penelitian, sedangkan matematika digunakan untuk analisis di dalam bidang ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan memfokuskan pada pembahasan masalah ekonomi mikro. Jadi kita bahas khusus ekonomi mikro. Apa saja atau yang dipelajari di dalam ekonomi mikro? Yang dipelajari dalam ekonomi mikro tidak banyak. Jadi yang pertama adalah masalah konsumsi. Yang kedua adalah masalah produksi. Dan yang ketiga adalah distribusi. Hanya ini aja. Tidak lebih, jadi konsumsi, produksi, dan distribusi. Apa tujuannya mempelajari? Tujuan mempelajari konsumsi adalah untuk kepuasan yang maksimum. Sedangkan kalau produksi, tujuannya adalah keuntungan maksimum. Distribusi, kepuasan dan keuntungan yang maksimum. Nah, kita akan bahas tentang definisi ekonomi mikro. Banyak definisi ekonomi mikro hanya untuk wawasan kita. Yang pertama adalah ilmu ekonomi mikro merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, ekonomi mikro cabang dari ilmu ekonomi yang secara khusus membahas perilaku individu dan perusahaan yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Yang berikutnya, ekonomi mikro cabang dari ilmu ekonomi yang secara khusus membahas perilaku individu dan perusahaan yang dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya. Dan yang berikutnya, menurut Paul Samuelson, ekonomi mikro adalah cara individu atau masyarakat untuk memilih dari berbagai alternatif penggunaan sumber daya produktif yang jumlahnya terbatas untuk memproduksi berbagai jenis barang serta mendistribusikannya untuk dikonsumsikan pada berbagai golongan penduduk. Jadi dari beberapa definisi tadi bermacam-macam. Yang intinya adalah sebetulnya hanya merangkum 3 hal,
yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Jadi kalau kita bisa menyingkat misalnya, ekonomi mikro apa? Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang membahas masalah konsumsi, produksi, dan distribusi. Itu singkatnya demikian. Nah, kemudian sejarahnya, sejarah ilmu ekonomi dimulai tahun 350 sebelum Masehi, dimulai oleh Aristoteles. Tetapi ini karena belum merupakan disiplin tersendiri tentang ilmu ekonomi, jadi ini masih belum dikatakan timbulnya ilmu ekonomi. Tetapi zaman ini sudah ada sedikit disinggung tentang ekonomi, tapi masih belum khusus masalah ekonomi. Nah, berikutnya tahun 1776 itu sudah menjadi disiplin tersendiri dengan pelopornya Adam Smith, karena sudah ditulis dan merupakan khusus tentang ilmu ekonomi. Nah, kemudian tahun 1870-an ekonomi mikro itu dirintis oleh Alfred Marshall dengan bukunya Principles of Economics. Jadi sejarah ekonomi mikro berarti dengan demikian pada tahun 1870-an itulah ilmu ekonomi mikro mulai ada, dan bapaknya adalah Alfred Marshall. Nah, apa perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro? Perbedaannya adalah ada 5 perbedaan pokok. Yang pertama adalah tentang cakupannya. Kalau ekonomi mikro sifatnya adalah individu. Jadi individu itu maksudnya adalah seorang konsumen, kemudian sebuah perusahaan. Tetapi kalau makro, cakupannya adalah negara atau masyarakat. Jadi ini yang mempelajari, terutama yang memanfaatkan adalah pemerintah dalam suatu negara. Sedangkan kalau mikro itu adalah kalau misalnya masalah produsen, itu adalah direktur perusahaan. Sedangkan tujuannya, kalau ekonomi mikro bertujuan yang pertama adalah kepuasan konsumen, yang kedua adalah keuntungan produsen, ini teori konsumsi. Kemudian kalau keuntungan produsen tentu saja adalah keuntungan yang maksimum, sedangkan kepuasan adalah kepuasan konsumen yang maksimum. Dan sebetulnya ada satu lagi, yaitu tentang distribusi. Tentang distribusi berarti konsumen kepuasannya maksimum dan produsen kepuasannya maksimum. Sedangkan ekonomi makro itu kesejahteraan masyarakat, tentu saja sejahtera berdasarkan ekonomi, karena istilah sejahtera itu luas sekali. Jadi sudut pandangnya hanya masalah ekonomi saja tinjauannya. Kemudian yang ketiga adalah tentang perilaku pelaku, ya, tentang pelaku. Kalau ekonomi mikro adalah individu konsumen, produsen, dan distributor. Sedangkan ekonomi makro ini tergantung sistemnya. Apakah perekonomian tertutup sederhana, perekonomian terbuka, perekonomian terbuka dengan kebijaksanaan fiskal, itu masing-masing nanti tergantung sistemnya. Nah, biasanya yang secara lengkap yang sudah ada sekarang, ekonomi makro itu pelakunya adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Nah, sedangkan variabelnya itu masalah ekonomi mikro itu konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, kalau ekonomi makro yang paling utama adalah pendapatan nasional. Ada kesempatan kerja, pengangguran, inflasi, anggaran pemerintah, dan lain-lain. Sedangkan kalau pasar, untuk ekonomi makro adalah hanya pasar komoditi, sedangkan pasar makro itu adalah pasar komoditi, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Nah, dasar permasalahannya adalah karena adanya terbatasnya sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, kebutuhan yang tak terbatas dalam jumlah maupun ragamnya. Jadi dari inilah kemudian kita perlu mengatasi 2 persoalan yang ada tadi. Nah, alat analisis yang digunakan untuk menjelaskan di dalam ilmu ekonomi apa saja?
Yang pertama adalah verbal. Jadi verbal itu dalam bentuk definisi atau pengertian. Dan ini biasanya kalau ada bab-bab baru begitu, maka kemudian dijelaskan secara definisi. Jadi ini penting karena untuk memahami. Nah, ini sifatnya adalah umum. Kalau verbal itu sifatnya umum. Kemudian lebih spesifik lagi, yang berikutnya adalah tabel. Nah, tabel ini data dinyatakan dalam bentuk baris dan kolom. Jadi menjadi berbentuk biasanya data-data yang disajikan. Biasanya ini disampaikan ketika dari hasil analisis penelitian seperti itu misalnya. Nah, kemudian dari tabel itu biasanya perlu analisis yang lebih mendalam, sehingga untuk mengambil keputusan harus perlu dianalisis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gambar atau diagram. Nah, gambar itu lebih memudahkan orang melihat. Jadi dengan gambar orang akan lebih tertarik karena bisa diberi warna-warni, kemudian bisa digunakan untuk mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Cuma permasalahannya adalah kalau gambar ini tidak mampu menjelaskan lebih dari 3 dimensi. Jadi kalau gambar lebih cocok untuk 2 dimensi. Jadi 1 dimensi itu titik, 2 dimensi itu bidang, 3 dimensi itu ruang. Nah, kalau sudah 4 dimensi itu tidak bisa digambarkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah matematik. Jadi ada analisis matematika sesuai dengan yang bab awal-awal tadi, yaitu menggunakan alat atau bantuan sebagai ekonomi penunjangnya adalah matematik dan statistik. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi teori ekonomi. Fungsinya apa saja? Fungsinya adalah membantu untuk membuat keputusan yang terbaik, merupakan hasil optimal, hasil yang paling efektif dan efisien dalam konteks permasalahannya. Jadi itu tadi gambaran umum tentang ekonomi mikro. Sekian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.